Ada ustadz bicara ini itu. Kita harus lihat, ada nggak pengalamannya. Jangan ada ustadz menentukan hari kiamat, ya kan? Tahu dari mana dia? Udah ngalamin apa dia kan? Nentuin semaunya. Kita bersumber dari dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Bagaimana Allah ceritakan tentang hari kiamat, itu yang kita inginkan. Jadi orang yang pengalaman seperti Nabi Musa alaihissalam paham bahwa Bani Israel ini nggak bisa dinasehatin, tidak bisa diperintahkan sholat yang banyak, makanya memberi nasihat kepada Rasulullah SAW agar apa? Agar meminta kekurangan kepada Allah SWT. Selanjutnya hikmah yang ke-12, ketika Ibnu Qayyim mengatakan ucapan kepada para nabi, marhaban bi, ketika Rasulullah SAW datang berjumpa dengan para nabi, ini adalah asal muasal ucapan marhaban. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita, marhaban, gak usah ditambah marhaban wasahlan. Marhaban itu artinya aku nih lapang, aku nih menerima kau dengan hangat. Jadi ini ucapan yang luar biasa, menunjukkan bahwa penuh penghormatan ketika dia menerima seseorang yang dia jumpainya. Dan sudah sepatutnya ketika kita mengamalkan juga seperti itu. Ketika bertemu dengan saudara kita, marhaban. Jangan, woi, apa kabar woi, ya kan? Ini kita dapat pahala nih kalau kita berusaha mengikuti tuntunan sebagaimana yang diajarkan. Hikmah yang ke-13, ternyata peristiwa Isra Mi'raj adalah ujian. Ujian besar bagi kaum muslimin. Karena musuh-musuh Islam seringkali mereka menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai bahan ejekan, bahan untuk mengguncang keyakinan kaum beriman, kaum muslimin. Mereka akan mengatakan, masa sih Nabi bisa begini? Walaupun di zaman sekarang, Pak, mereka akan berusaha mengguncang keyakinan kita. Akan ada selalu propaganda mereka, bikin kita ragu dengan menyebarkan hal-hal yang menurut logika gak masuk menurut mereka. Untuk menghadapi syubhat-syubhat dari mereka seperti ini, kita harus punya ilmu syar'i, ilmu yang kuat, yang mampu mematahkan argumen mereka. Contohnya gini, orang-orang liberal, mereka mengatakan gini, Islam tuh nggak adil. Buktinya wanita dapat warisan cuma setengah, kata dia. Laki-laki satu, perempuan setengah, kata dia. Karena alasan mereka ini zamannya kesetaraan gender, laki-laki sama perempuan haknya sama, kata mereka. Nah, bagaimana kita bisa membantah ini? Yang jelas dengan cara ilmu syar'i. Ketika kita belajar ilmu faraid, ilmu tentang waris, kita paham tuh. Kalau wanita setengah, kalau satu level. Tapi kalau beda level, malah bahkan bisa wanita dapat, laki-laki nggak dapat. Dan itu butuh ilmu. Karena mereka nggak punya ilmu itu, mereka nggak bisa melihat. Tapi kalau kita punya ilmu, kita paham ilmu waris nggak selalu seperti itu, kita bisa bantah argumen mereka. Dan mereka biasanya menggunakan pemahaman-pemahaman akal mereka untuk memberikan syubhat kepada kita. Dan kita harusnya menjadi muslim yang yakin. Jangan mudah percaya sama kata-kata mereka. Ada yang mengatakan begini, begitu, bantah tuh. Siapin bantahan agar kita tidak terbawa sama mereka. Dan modalnya jelas, ilmu syar'i. Kita duduk di sini, kita belajar sirah. Semuanya ada insya Allah. Tauhid, muamalah, adab, semua ada Pak di sini. Alangkah ruginya kalau kita nggak dapat di pelajaran tentang sirah. Hikmah yang ke-14 kita lihat. Syariat sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui peristiwa Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa sholat menempati kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Sholat yang agama Pak, jika dia diabaikan, ibadah-ibadah yang lain akan lebih mudah ditinggalkan, ya enggak? Ya kan? Kalau orang udah nggak sholat, dia akan lebih mudah meninggalkan ibadah yang lain. Sholat berapa menit Pak? 30 menit? Enggak ya? 5 menit ya? 5 menit. Kita sehari berapa menit coba? 3.600.
Sholat cuma sebentar. Ketika seseorang meninggalkan sholatnya, sesungguhnya dia sudah lalai. Dan siapa yang menjaga sholat 5 waktu, seakan-akan dia menjaga sholat 50 waktu, sebagaimana awal diperintahkan. Karena pahala yang Allah siapkan begitu besar buat kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang tinggi. Ada 3 alasannya. Yang pertama, kalau ibadah-ibadah yang lain tidak diwajibkan secara langsung. Tapi kalau sholat, Rasulullah SAW dipanggil, dikasih tahu, diberitakan. Jadi diperintahkan langsung oleh Allah SWT tanpa perantara. Kalau ibadah lain, malaikat Jibril yang sampaikan. Kamu kerjakan ini, zakat, puasa. Tapi kalau sholat, Nabi Muhammad SAW yang dipanggil sama Allah SWT, diberikan perintah untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat memiliki kedudukan tinggi karena diwajibkan pada malam yang mulia, di tempat yang tertinggi yang dapat dicapai sama manusia. Ketika Rasulullah SAW diangkat sama Allah SWT, berbicara dengan Allah SWT untuk menerima perintah sholat ini. Yang ketiga, karena sholat yang awalnya 50, ini menunjukkan apa? Betapa besarnya kecintaan Allah SWT kepada syariat sholat. Jadi bagi kita sudah sepatutnya kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha menegakkan sholat. Bahkan dikatakan ibadah yang paling afdol itu sholat pada waktunya, dibandingkan jihad fisabilillah, dibandingkan bakti sama orang tua. Karena zaman sekarang sholat pada waktunya, tepat waktunya itu nggak mudah. Ada aja bisikan, ada aja godaan, ada aja, ntar aja lah. Baru juga azan, tahu-tahu lihat jam 1:30 tuh. Ya kan? Buat yang ibu-ibu juga gitu. Jaga sholat. Walaupun kalian sholat di rumah, nggak ke masjid, kalian bisa tuh sholat tepat waktu. Jaga tuh. Jangan subuh, ntar aja deh. Tunggu tukang sayur lewat baru bareng subuhnya. Mentang-mentang suaminya udah ke masjid. Jangan, Bu. Suami berangkat ke masjid sholat, ibu juga di situ siap-siap sholat udah. Ya, jadi kita jangan menunda. Karena sholat itu udah jadi 5 waktu nih. Kira-kira kalau kita sholat 50 waktu, kuat nggak kita nih? Hah? Nggak kuat, 5 aja berat kadang-kadang ya kan? Ada orang yang 5 aja ditinggalin, Pak. Apalagi 50. Baru mau kerja, oh sholat lagi. Baru mau, oh sholat lagi, 50. Lihat betapa sayangnya Allah SWT sama kita. Dijadikan cuma 5, Pak, dari 50. Dan tapi tetap ganjarannya seperti 50. Luar biasa kan? Jadi alangkah ruginya kita kalau kita ninggalin sholat nih. Ini menunjukkan ganjaran yang istimewa yang Allah siapkan. Dan ini adalah bentuk karunia besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita pahalanya dilipat gandakan, syariat kita dipermudahkan. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Bandingan sama syariat sebelum kita, Pak. Bapak baca ya. Waduh, Pak. Kalau baju kita kena najis, suruh sobekin, Pak. Habis nggak baju kita kalau suruh sobekin? Habis. Kalau kita mau tobat, suruh bunuh diri tuh syariat sebelumnya. Selesai kita, Pak. Tapi syariat kita mudah. Taubat dengan istighfar, taubat nasuha. Kalau baju kita kena najis, tergantung najisnya apa. Ada yang cuma dipercikan, ada yang dicuci, ada yang macam-macam. Tapi nggak ada yang sampai merusak atau menyobek. Syariat kita udah mudah. Ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya dengan semua kemudahan yang ada membuat kita semangat buat beribadah. Yang ke-15, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi sarana menyeleksi iman. Siapa yang beriman, dia akan makin mantap keyakinan terhadap wahyu. Tapi siapa yang lemah, yang ragu-ragu, dia akan berkurang imannya. Bahkan dia tuh sampai murtad. Jadi pada zaman itu, sahabat yang baru masuk Islam, murtad. Gak kuat dia, akalnya gak bisa terima.
Hal ini menunjukkan apa? Bahwa agama tidak dibangun atas dasar akal semata, tetapi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pegangan kita. Apapun yang datang dari dalil Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW wajib kita terima, walaupun akal kita nggak masuk. Mendahulukan akal dibandingkan wahyu adalah sumber dari kesesatan. Akal hanya menjadi wadah, Pak. Hanya bermanfaat jika berjalan sesuai dengan bimbingan wahyu. Bahkan dikatakan akal yang sehat akan selalu menerima dalil yang sahih, hadis yang sahih. Karena tanpa wahyu kita ini akan tersesat. Kita tidak tahu mana maslahat, mana bukan. Dan siapa yang menilai Isra Mi'raj hanya dengan timbangan akal, dia akan tersesat. Dia akan berpikirkan, gimana ceritanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Zaman itu nggak ada Pak Wuspa, nggak ada, ya kan? Nggak ada pesawat terbang, nggak ada. Apalagi Mi'raj dengan akal mereka. Kita nggak boleh. Ini hadis sahih. Kita wajib yakin. Kalau orang nggak yakin, meragukan, pasti tersesat dia. Dan ketika orang tunduk sama wahyu, yakin dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, dia akan mendapat petunjuk dan ridho Allah SWT. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh mulia dari orang yang beriman yang langsung membenarkan, gak pakai nanya dulu, gak pakai ngecek dulu, gak pakai ragu-ragu. Beliau langsung meyakini bahwa kabar itu benar dari Rasulullah SAW, maka itu pasti benar. Begitu juga kita. Ketika dikabarkan ini benar dari Rasulullah SAW, wajib bagi kita untuk membenarkan. Gak ada ruang buat kita untuk meragukan. Dan karena iman, sikap iman Abu Bakar As-Siddiq yang teguh, makanya beliau layak digelari As-Siddiq, yang membenarkan, yang meyakini, dan menjadi teladan dalam membenarkan wahyu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi atau terhadap kisah Isra Mi'raj? Yang pertama, sikap kita sebagai kaum muslimin, kita wajib percaya pada hal gaib. Berita tentang Isra Mi'raj adalah bagian dari perkara gaib. Kisah seperti sampainya Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis, kemudian beliau berjumpa dengan para nabi dan sholat mengimami mereka, semua terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, yang harus diterima oleh kita dengan iman. Akal kita harus patuh sama iman kita. Jadi kalau kita kesimpulkan, ada 3 kaidah penting bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah ketika menyikapi kabar-kabar tentang peristiwa seperti ini. Pertama, menerima berita tersebut dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengimani kebenaran yang terkandung di dalamnya. Gak ada ruang buat kita buat ragu di situ. Yang ketiga, tidak menolak atau mengubah berita tersebut sesuai anggapan pribadi dia. Kayaknya nggak cocok nih kalau kayak gitu, sebaiknya gini aja. Mana artiin beda deh, biar bisa masuk di akal. Nggak boleh. Hal-hal seperti ini kita harus tetapkan dengan kaidah ini. Karena kita wajib percaya kepada hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah SWT. Begitu pula perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sikap seorang muslimin yang kedua adalah kita meneladani keimanan para sahabat. Kita harusnya meneladani sikap para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita-berita yang dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena dikisahkan setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin nih datang nih ke Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengucap dengan nada mengejek tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu nih, sahabatmu mengatakan dia sudah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam.
Kemudian Abu Bakar mengatakan, apa benar dia mengatakan seperti itu? Mereka menjawab, ya itu yang beliau katakan, kata mereka. Lalu Abu Bakar dengan tegas menjawab, jika memang beliau yang mengucapkan, itu pasti benar. Ini juga sikap kita jamaah. Jika itu memang benar-benar hadis dari Rasulullah SAW, maka itu pasti benar. Karena zaman sekarang ada sebagian orang-orang yang hanya percaya sama Al-Quran. Mereka tidak mengimani hadis dari Rasulullah SAW. Mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Apalagi hadis ahad. Ditolak sama mereka. Ini masalah. Golongan ini, mereka hanya menerima. Jika sesuai dengan Al-Quran, mereka terima. Kalau nggak sesuai, mereka nggak terima. Ini salah. Karena kita diberikan Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW sebagai pedoman kita dalam beragama Islam. Yang ketiga, sikap kita adalah kita harus memiliki keteguhan iman. Kita harus memiliki pembenaran penuh. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq terhadap berita yang dikabarkan dari Nabi SAW. Beliau langsung membenarkan, gak ada pakai ragu-ragu. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Mungkin gak ya? Enggak. Langsung tuh ditanya, jika apakah itu benar dari beliau SAW? Ya, memang itu dari beliau. Langsung diyakini. Karena pada zaman itu sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj mustahil dilakukan, teknologinya nggak ada. Namun iman beliau kepada kebenaran wahyu sudah cukup menjadi alasan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengaku umat Rasulullah SAW, harusnya iman kita sudah cukup untuk membenarkan hadis-hadis sahih. Hadis perintah ini, hadis larangan ini, harusnya menjadikan kita yakin bahwa itu benar-benar datangnya dari Rasulullah SAW. Ada beberapa faedah lain kisah Isra Mi'raj. Dari peristiwa Isra Mi'raj ada salah satu hikmah hukum nasikh mansukh namanya. Jadi dalam syariat kita hukum itu bisa dihapus. Bisa lafaznya yang dihapus, bisa hukumnya yang dihapus, atau dua-duanya. Dari peristiwa Isra Mi'raj kita lihat tentang penghapusan hukum dalam syariat. Perintah sholat yang tadinya 50 ya, dikurangi 10 akhirnya tinggal 5. Namun tetap mendapatkan pahala 50. Di sini kita dapat hikmah bahwa hukum syariat bisa dihapuskan pada saat itu, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang apa yang sudah menjadi hukum itu yang wajib kita terima. Karena syariat sudah berhenti. Tugas kita adalah mengerjakan syariat tersebut. Terus kita juga lihat dari peristiwa Isra Mi'raj ditetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi secara zatnya. Kemana Rasulullah SAW Mi'raj? Ke langit kan? Karena ada orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah berada di atas langit, berada di atas arsy. Ini bukti nyata bahwa Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke atas langit. Dan akidah ini diimani oleh kaum muslimin sejak generasi pertama sampai hari kiamat, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, berada di atas langit. Karena ada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ya kan? Dan ini pemikiran yang salah. Karena dari mukjizat Isra Mi'raj terlihat jelas, terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian juga ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW di perjalanan melihat surga dan neraka, ya kan? Jadi neraka dan surga sudah ada. Rasulullah SAW melihat neraka dalam keadaan Mi'raj, ketika Mi'raj. Namun ulama beda pendapat nih, apakah Rasulullah SAW melihat Allah atau enggak? Ada yang mengatakan Nabi melihat dengan penglihatan mata, ada yang mengatakan melihat dengan hati, ada yang berpendapat beliau hanya mendengarkan kalamullah. Wallahu ta'ala alam. Dan ada faedah lain mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Jika ada orang yang mengingkari peristiwa ini, tandanya dia telah kafir. Berarti dia telah mendustakan Allah. Dan ada pun orang yang mengingkari Mi'raj tidak langsung kafir, ya.
hingga ditegakkan hujah yang jelas kepadanya. Jadi kita harus meyakini bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Dan terakhir, bagaimana hukum merayakan Isra Mi'raj? Karena kita lihat, agama Islam ini dituntun oleh Rasulullah SAW. Dan apakah dari zaman Rasulullah SAW semenjak Isra Mi'raj ada perayaannya? Apakah para sahabat merayakannya? Enggak ada. Jadi ini karena apa? Tidak ada tuntunannya. Gimana mau dirayakan? Contohnya enggak ada. Waktunya kapannya enggak ada. Waktunya secara pasti enggak ada. Dan para sahabat dan ulama menunjukkan bahwa waktu yang tidak ditentukan itu, ini menunjukkan bahwa tidak ada kepentingan pada waktu itu. Dan yang kedua, memang tidak ada dalil syar'i yang memerintahkan perayaan itu. Seandainya perayaan bagian dari agama, tentu Nabi SAW dan para sahabat akan melakukannya atau minimal nyuruh. Jadi jelas, jika memang tidak ada, itu bukan, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang kebiasaan sebagian orang yang merayakan malam Isra Mi'raj. Beliau menjawab bahwa perayaan tersebut tidak memiliki dasar dari Al-Quran, As-Sunnah, walaupun zaman Khulafaur Rasyidin. Dan bagi kita untuk memahami ini semua, karena dalam syariat Islam perayaan kita cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu jelas. Ada yang berani nggak? Idul Fitri tanggal 20 Rajab gitu, ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani. Karena apa? Karena jelas 1 Syawal kita Idul Fitri, nggak bisa geser. Sudah ada dalilnya, ada contohnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nggak ada contohnya. Yang ada contohnya aja banyak yang belum kita kerjain, malah kok kita sibuk sama yang nggak ada contohnya. Bapak bisa lihat ada buku namanya 1000 Amalan Sunnah Sehari-hari, Pak. 1000. Itu aja belum kita kerjain semua. Ada yang siwakan nggak di sini, ya kan? Masih banyak yang belum kita kerjain. Yang ada dalilnya aja belum kita kerjain. Kenapa kita buka yang pintu yang nggak ada dalilnya? Malah kadang mengutamakan yang nggak ada dalilnya dibandingkan yang ada dalilnya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang paham dan bisa mudah mengikuti syariat Islam ini tanpa mengikuti akal kita, tanpa mengikuti budaya. Karena kita harus bedakan, ini syariat. Syariat tidak ikut sama budaya. Kalau budaya menyelisih syariat, kita tinggalkan budaya itu. Memang ada kaidah al-'adah muhakkamah. Kebiasaan budaya itu bisa jadi hukum ketika nggak ada larangan syariat, nggak ada perintah syariat. Tapi kalau ada larangannya, nggak ada tuntunan yang kita nggak ikut. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai mukjizat dan menyikapinya dalam menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.